Pria berusia 45 tahun ini sudah 7 tahun bekerja sebagai pengemudi taksi malam di wilayah pinggir kota Chengdu, Chongqing. Ia terbiasa menghadapi penumpang mabuk, pendatang yang tersesat, sampai pekerja pabrik yang pulang larut. Namun 1 bulan terakhir, ada pola aneh yang terus berulang. Pesan taksi ke arah jembatan Cui, sebuah jembatan tua yang membentang di atas Sungai Daning. Tidak pernah ada percakapan panjang. Penumpang selalu naik dengan wajah pucat, pakaian basah atau kusam, dan minta diantar ke tengah jembatan. Mereka tidak pernah mengucapkan kata pamit, hanya minta berhenti lalu menghilang begitu saja. Bukan turun, bukan lari, menghilang. Lin Wei menghapus ingatan itu sebagai halusinasi akibat kelelahan. Sampai suatu malam ia memutuskan memasang kamera dashboard baru. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di kursi belakang. Malam itu udara menusuk. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, menggantung rendah di sepanjang jalan Lianhua yang menuju distrik luar. Lampu jalan redup, suara anjing dari rumah-rumah tua di desa Shikiao terdengar jauh. Lin Wei memarkir taksinya sejenak di depan kios mie panas dekat Gang Qingshui untuk memanaskan tangan sambil memeriksa pesan masuk. Satu pesanan muncul. Tujuan Jembatan Cui. Ia menelan ludah. Pesanan itu berasal dari area dekat dermaga kecil yang jarang dilewati warga malam hari. Semoga ini cuma orang kesasar, gumamnya sambil menyalakan mesin. Ketika ia tiba di lokasi penjemputan, sebuah sosok berdiri di dekat tiang lampu yang berkedip. Seorang wanita muda, rambutnya menutupi sebagian wajah, baju putih tipis, seperti habis terkena hujan. Padahal malam itu tidak hujan sama sekali. Ia masuk tanpa suara. "Kemana?" tanya Lin Wei. "Jembatan Cui," jawabnya pelan. Suaranya datar, tanpa emosi. Lin Wei mengangguk dan mulai melaju. Kamera dashboard sudah menyala, merekam kursi belakang. Perjalanan menuju jembatan melewati kawasan tua yang masih dipenuhi rumah bata dan toko-toko herbal yang sudah tutup sejak pukul 8. Lin Wei memperhatikan kaca spion. Wanita itu duduk tegak, pandangannya lurus ke depan seperti tidak peduli pada dunia. "Cuaca buruk ya malam ini," kata Lin Wei, mencoba mencairkan suasana. Tidak ada jawaban. Ia mencoba melirik lagi lewat spion. Wanita itu tidak bergerak. Bahkan dadanya tidak tampak naik turun. Lin Wei mengalihkan pandangan. Jantungnya mulai berdebar tak nyaman. Ketika taksi melewati desa Shikiao, titik kabut pertama muncul. Lalu semakin banyak. Jalanan yang biasanya terlihat jelas, kini berubah menjadi lorong putih. Suara sungai di kejauhan terdengar lebih keras dari biasanya, seperti gemuruh berat. "Kita hampir sampai," kata Lin Wei. Tiba-tiba wanita itu bertanya lirih, "Kau tahu apa yang ada di bawah jembatan itu?" Lin Wei menelan ludah. "Tidak, dan aku tidak mau tahu." Wanita itu tidak tertawa. Ia hanya membisik, "Mereka tidak menemukan tubuhku." Lin Wei merasakan punggungnya meremang. Ia menahan diri untuk tidak langsung menginjak rem. Ia mencoba fokus pada jalan. Jembatan Cui terlihat gelap, panjang, hanya satu lampu kuning di dekat pintu masuk. Kabut di area itu jauh lebih tebal, seolah berasal dari bawah jembatan. "Berhenti di tengah," kata wanita itu. Lin Wei memperlambat taksi.
Suara sungai terdengar seperti seseorang sedang menangis jauh di bawah. Setelah taksi berhenti, wanita itu berkata lirih, "Terima kasih, aku sudah pulang." Lin Wei menoleh. Kursi belakang kosong. Nafasnya langsung tercekat. Ia melihat pintu-pintu taksi. Semua masih terkunci dari dalam. Tidak mungkin ada yang keluar. Ia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan menatap kamera dashboard lewat layar kecil. Rekaman itu menampilkan kabut tebal yang menggumpal di kursi belakang. Bergerak pelan. Lin Wei buru-buru melajukan mobil. Setelah di ujung jembatan, ia keluar, menatap sekeliling. Jembatan itu sunyi. Tidak ada orang. Hanya suara air dan tiupan angin yang membawa aroma lumpur basah. Namun sesuatu mengganggunya. Di pagar jembatan, ia melihat coretan kecil berwarna putih seperti goresan kuku. Banyak, sebaris panjang, seolah seseorang mencoba meraih permukaan jembatan sebelum terjatuh ke bawah. Saat ia memperhatikan lebih dekat, suara langkah kecil terdengar di ujung jembatan. Pelan, tidak teratur, seperti kaki basah menyentuh beton. Lin Wei mundur. "Halo?" panggilnya tanpa sadar. Tidak ada jawaban, hanya langkah itu yang semakin mendekat. Dia kembali masuk ke taksi dan menyalakan mesin. Dari kaca spion, ia melihat siluet samar seseorang berdiri menghadap pagar. Rambut panjang tergerai, pakaian basah menempel pada tubuh. Figur itu perlahan menoleh padanya. Lin Wei langsung menginjak gas. Ia tidak berani melihat lebih lama. Sejak malam itu, Lin Wei tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia kembali melihat kursi belakang taksinya yang diselimuti kabut berat. Pikiran tentang wanita bergaun putih itu terus mengganggu. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk tidak bekerja. Namun menjelang malam, rasa gelisah justru semakin kuat. Ia merasa seolah seseorang atau sesuatu mengawasinya dari luar rumah kontrakannya di daerah Beimen, Fengdu. Jendela sering berembun tanpa alasan. Suara air sungai Daning terdengar lebih jelas, padahal rumahnya jauh dari sungai. Menjelang pukul 9 malam, ponselnya berbunyi. Itu pesan dari kantor taksi. "Kami butuh sopir tambahan malam ini. Ada banyak pesanan dari wilayah Shikiao." Lin Wei memandangi layar ponsel lama. Tangannya sedikit gemetar. Tapi ia akhirnya menghela napas panjang. Menghindar tidak membuatnya tenang. Lagi pula, ia tidak percaya semua ini bisa selesai. Hanya dengan berdiam diri, ia mengambil kunci mobil. Jalanan malam itu tidak terlalu ramai. Toko-toko herbal di sepanjang jalan Lianhua telah menutup jendela kayu mereka. Lin Wei melewati sebuah kuil kecil dekat persimpangan Gang Qingshui. Kuil itu dikenal warga sebagai tempat para penduduk menyalakan dupa untuk arwah yang tersesat di sungai. Di depan kuil, seorang pria tua sedang menata mangkuk kecil berisi lilin. Lin Wei melambatkan mobil dan menurunkan kaca. "Xie, malam-malam begini masih jaga?" tanya Lin Wei. Pria tua itu mengangguk pelan. Banyak arwah gelisah dekat jembatan. Kabutnya terlalu berat belakangan ini. Kau hati-hati kalau lewat sana. Lin Wei menelan ludah. Tahu sesuatu soal penumpang dari jembatan? Pria tua itu berhenti menyalakan lilin. Wajahnya tampak muram. Tahun lalu ada wanita muda hilang di dekat jembatan Cui. Badannya tidak pernah ditemukan. Sejak itu, ada yang sering minta tumpangan pulang ke jembatan itu.
Tapi bukan hanya dia. Sungai Daning menyimpan banyak cerita, ucapnya. Sebelum Lin Wei sempat bertanya lagi, sebuah pesan masuk ke aplikasi taksinya. Pesanan baru, Dermaga Shikiao, Jembatan Cui. Lin Wei memandang layar dengan napas. Terhenti. Pria tua di depan kuil berkata pelan, "Kalau kau merasa tidak sendirian di dalam mobil, jangan menatap spion terlalu lama." Ia lalu menutup jendela kayu kuil tanpa penjelasan tambahan. Lin Wei berkendara ke dermaga. Kabut mulai turun, jauh lebih tebal dari malam sebelumnya. Air sungai memantulkan cahaya lampu dermaga, hingga tampak seperti gelombang perak yang berdenyut. Seorang pria berdiri di ujung dermaga. Tubuhnya condong ke depan, seperti sangat lelah. Bajunya basah hingga meneteskan air ke papan kayu. Ketika Lin Wei berhenti di sampingnya, pria itu langsung masuk tanpa bicara. "Jembatan Cui?" tanya Lin Wei. Pria itu hanya mengangguk. Suara air menetes dari bajunya ke lantai mobil. Lin Wei merasa dadanya mengencang. Ia memulai perjalanan tanpa berkata apapun. Namun sepanjang perjalanan, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Hawanya lebih dingin. Kabut masuk melalui celah kecil ventilasi. Dan setiap beberapa detik, pria di kursi belakang mengeluarkan suara napas berat, seperti seseorang yang pernah menelan banyak air. Di pertengahan jalan Lianhua, Lin Wei melihat sesuatu dari spion. Pria itu duduk dengan posisi kepala terlalu miring, seolah lehernya tidak kuat menopang. Lin Wei mematikan radio pelan-pelan. "Tuan, kau baik-baik saja?" Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara tetesan air. Lebih cepat, lebih deras. Seperti ada seseorang yang baru saja keluar dari dasar sungai. Ketika memasuki area jembatan, kabut menjadi begitu pekat, hingga cahaya lampu depan hanya mampu menembus beberapa meter. Suara Sungai Daning terdengar seperti ratusan suara bisikan. Pria itu tiba-tiba berkata lirih, "Berhenti di tengah, aku harus pulang." Lin Wei menelan ludah. Kalimat itu sama seperti wanita semalam. Taksi perlahan berhenti. Pria itu tidak bergerak. Lin Wei mencoba menoleh sedikit. "Tuan." Tapi kursi belakang kosong. Lin Wei tersentak mundur. Ia memeriksa pintu. Terkunci. Tidak ada yang terbuka. Suara di luar mobil berubah, seperti langkah basah yang menyeret kaki. Dari kabut di depan kap mobil, muncul siluet samar. Rambut panjang, baju putih tipis. Wanita dari malam sebelumnya. Ia berdiri tepat di tengah jalan, memandangi taksi seolah sudah menunggu. "Tidak, jangan lagi," bisik Lin Wei. Wanita itu perlahan berjalan mendekat, tubuhnya seolah kabur dalam kabut. Setiap langkah meninggalkan bekas air di beton. Semakin dekat, semakin jelas. Lin Wei segera menyalakan mesin dan menginjak gas. Tetapi taksinya tidak bergerak. Ban seolah menempel ke permukaan jalan. Lampu depan berkedip. Kabut berputar mengelilingi mobil. Tiba-tiba, suara ketukan halus terdengar dari kaca sebelahnya. Tok, tok, tok. Lin Wei menoleh dengan sangat takut. Wanita itu berdiri di samping mobil, wajahnya sebagian tertutup rambut. Suaranya keluar seperti bisikan dari dasar air. "Kau mengantar mereka, tapi tidak ada yang mengantar aku."
Lin Wei merasakan tubuhnya membeku. Kabut masuk dari ventilasi, membuat penglihatannya berputar. Ia memejamkan mata, menggenggam setir sangat erat. Saat itulah, ia teringat pada pria tua di kuil. Jangan menatap spion terlalu lama. Lin Wei sadar, gangguan itu selalu muncul dari belakangnya. Dari bayangan-bayangan di kursi belakang. Ia harus keluar dari jembatan sebelum semuanya menghilang dalam kabut. Dengan sisa tenaga, mencoba menjauh, namun taksinya bergetar keras, seolah menolak bergerak. "Ayo, ayo," teriaknya. Mobil melaju tiba-tiba, membuat kabut terpental ke samping. Wanita itu menghilang dalam sekejap. Namun saat Lin Wei menoleh ke tengah jembatan lewat kaca belakang, ia melihat puluhan siluet berdiri di pagar jembatan. Semuanya menatapnya. Lin Wei tidak berhenti memacu mobil sampai kembali ke wilayah padat penduduk. Ketika akhirnya berhenti di dekat pasar lama Fengdu, ia menunduk dan menangis gemetar. Di kursi belakang, tidak ada kabut, tidak ada bekas air, hanya kesunyian. Ia mematikan kamera dashboard, lalu menatap rekaman terbaru. Rekaman menunjukkan kursi belakang kosong sepanjang perjalanan. Tidak ada pria basah. Tidak ada kabut yang duduk. Tidak ada bayangan apapun. Tapi, di detik terakhir rekaman, sebelum mobil keluar dari jembatan, sebuah suara terdengar pelan. Suara perempuan. "Terima kasih. Sudah mengantar kami pulang." Lin Wei menutup ponsel tanpa berani melihat lebih lanjut. Namun, satu cuplikan terakhir muncul sebelum rekaman berhenti, sebuah bisikan perempuan, sangat dekat, seolah berasal dari kursi belakang. "Bukan cuma kami yang pulang, kau juga akan kembali suatu hari." Layar ponsel tiba-tiba gelap. Lin Wei menjauhkan ponsel dari wajahnya, napas memburu. Ia tidak berani membuka rekaman itu lagi. Malam itu, ia berhenti bekerja sebagai sopir taksi. Ia pulang tanpa menoleh ke kaca spion, tanpa menatap sungai, tanpa mencoba memahami apa yang sebenarnya dibawa kabut dari jembatan Cui.